pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam program Inspirasi Kita bersama saya Firda. Pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan sosok pemimpin perempuan yang inspiratif yang siap membagikan cerita dan kisahnya. Langsung saja kita simak hanya di Inspirasi Kita. Selamat pagi, halo Mbak. Ibu Lurahnya ada? Oh. Iya Mbak. Halo Ibu. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik aja. Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah baik-baik Alhamdulillah. aja. Ibu Erma ini kok ramai Iya. sekali nih, ada kegiatan Oh apa? iya, ya, kebetulan kita memang setiap hari Selasa ada program Indonesia Asri. Jadi Ampera Selatan for Indonesia Asri. Jadi kita ceritanya nih bersih-bersih lah di sekitar lingkungan kantor lurah. Itu sama ngelibatin staf-staf semua, staf-staf sama perangkat yang di kelurahan. Oke, berarti ini program weekly-nya kelurahan Iya, ya, setiap Ibu? hari Selasa. Iya, ini boleh kita ganggu untuk ngobrol-ngobrol? Oh boleh sambilan ya. Ya, sembari kita Oke, mau siap. keliling-keliling Oke. di kantor lurah Oke, ya boleh. seperti apa. Saya penasaran sih Bu, bagaimana sih awal mula kisah perjalanan Ibu Erma nih hingga saat ini menjadi Oke. sosok pemimpin di Kelurahan Masya Allah. Ampenan Selatan. Masya Allah ya. Jadi kebetulan saya di Ampenan Selatan ini sejak tahun 2022. Jadi baru 4 tahun ya hitungannya, Iya, baru itu kurang lebih udah 4 lama tahun ya. hitungannya. Jadi sudah 4 tahun. Sebelumnya juga saya kebetulan lurah di Desa Cermen. Jadi ujung timurnya Mataram lah, ujung timur Mataram. Di 2022 itu bergeser ke ujung baratnya Mataram. Jadi ujung ke ujung nih, penjaga ujung. Iya. Oke, wah ini kalau di Desa Cermen sendiri berapa lama juga tuh jadi lurah? Di sana cuma setahun tuh sebentar. Setahun, langsung pindah ke Langsung kemari. Ampenan. Ya. Wah, ini saya juga penasaran ya. Memang awal mula Ibu Erma itu cita-citanya menjadi seorang ibu lurah atau gimana, mungkin boleh Terus diceritakan? terang, iya. Terus terang pribadi nggak kepikiran sebenarnya ya mau jadi lurah atau apalah yang perangkat terkait kewilayahan. Cuma mungkin faktor pendidikan. Saya sebelumnya kebetulan sekolah di STPDN, 4 tahun menempa ilmu pamong lah di sana. Mungkin itu jadi salah satu pertimbangan ya menjadi pemimpin, jadi pimpinan kita wali kota. Ya melalui SK beliau lah menempatkan saya. Jadi kita siap tidak siap harus siap ya. Gitu. Cita-cita awal mulanya apa? Waduh banyak tuh Mbak. Iya, biasa kan masih kecil Ya. kita banyak punya Banyak cita-cita iya. ya. Dari dosen, sempat jadi pengen jadi guru PAUD. Ya semacam pengajar kayak gitu lah. Wah. Nggak jauh-jauh dari itu lah pinginnya saya Berarti cuma. memang awal ya. mula sudah mulia sekali Masya cita-cita Allah, Ibu Erma Masya Allah. ya. Pingin seperti itu. Iya ya, kita sembari jalan juga Bu. Ya. Nah, ini dengan program weekly Ya. semakin bersih setiap minggu. Ya, harapannya begitu. Ya, kalau hari Selasa di kantor lurah. Di kantor lurah aja, di seputaran kantor lurah. Ya. Nanti kita biasanya program mainnya tuh setiap hari Jumat. Cuma kita ada program di kelurahan namanya Jumat Selingan. Jumat Selingan itu bisa setiap hari Jumat bersih-bersih lingkungan, bisa silaturahmi di lingkungan, bisa juga senam lingkungan. Jadi kebetulan minggu kemarin kita sudah senam nih di sini sama ajak kader, ajak masyarakat di sekitar kita. Manfaatkan yang ada gitu. Wah, keren sekali, luar biasa. Berarti setiap minggu memang ada banyak Ada aktivitas yang program. dilakukan di kelurahan ya Iya. Bu ya. Nah ini kan kalau kita membahas seputar keberhasilan Ibu, kesuksesan. Setiap orang itu pasti punya apa makna suksesnya itu masing-masing ya. Kalau bagi Ibu Erma sendiri, apa sih makna keberhasilan bagi Ibu Erma? Iya, keberhasilan menurut saya itu sangat relatif ya, relatif sekali. Jadi berhasil versi saya bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik dari potensi apapun yang kita punya. Ya kalau istilahnya prestasi juara dan lain-lain itu bonus lah ya.
bonus, tetapi bagaimana apa yang kita lakukan maksimal itu bisa berdampak pada masyarakat khususnya di wilayah. Karena saya lurah, mungkin masyarakat di Kelurahan Ampanan Selatan seperti itu. Jadi keberhasilannya untuk berdampak bagi masyarakat. Iya. Wah, ini saya Iya. benar-benar terinspirasi sekali dari Ibu Erma. Dari awal memang dilihat dari cita-citanya sudah sangat mulia, semakin menjadi Itu berubah ya? seorang pemimpin, semakin berdampak lagi pastinya. Iya. Oke. Nah, itu kira-kira nih Bu, kalau Ibu sudah mencapai keberhasilan bagi seorang Ibu Erma, apakah ada makna sukses selanjutnya? Pertama, karena saya perempuan ya, karena saya perempuan, sesukses apapun kita di sektor publik dalam kapasitas jabatan, saya juga nggak boleh lepas dari keberhasilan saya di rumah tangga, karena saya juga punya anak. Ya minimal harus imbang nih. Bagaimana saya bisa memposisikan diri di sektor private, pribadi dan rumah tangga, juga sebagai lurah dan menjalankan tugas harian di masyarakat. Itu sih, ketika semuanya bisa berjalan imbang, saya rasa sudah punya versi sukses di masing-masing inilah, saya rasa seperti itu. Nah, luar biasa. Nah, ini kan bisa dibilang ini sudah mencapai titik kesuksesannya sebagai seorang pemimpin di kelurahan, sebagai Insya Allah, ibu relatif lurah ya. nih. Kira-kira ada nggak sih keinginan kedepannya yang ingin diwujudkan oleh Ibu Erma? Keinginan apa ya? Kalau saya sih sebenarnya nggak muluk-muluk sih Mbak ya. Saya nggak muluk-muluk, yang jelas saat ini saya bisa melakukan yang terbaik. Jadi lurah saya bisa melayani masyarakat, karena bagaimanapun jabatan itu titipan, dan saya kalau kita di kewilayahan ini hanya sebagai pelayan masyarakat sih, ya lebih. Jadi bagaimana bisa melayani masyarakat secara maksimal, ya terlepas dari kebijakan-kebijakan lain, saya rasa ya kita bisa melakukan maksimal lah seperti itu. Nah, untuk kebijakan sendiri yang Ibu sudah terapkan di Kelurahan Ampanan Selatan itu apa saja? Selama 4 tahun menjabat, ini kan waktu yang cukup lama ya Ibu ya. Ya, jadi kaitan bicara dengan kebijakan tentu nggak lepas dari aturan-aturan yang ada. Kalau secara perangkat, kalau ada secara perangkat di kewilayahan, saya tetap secara jalurnya, artinya memberdayakan perangkat-perangkat yang ada supaya pelayanan bisa berjalan dengan baik. Jadi saya kerja nggak sendiri. Jadi sehebat apapun seorang pemimpin, kalau tidak didukung sama perangkat yang hebat, saya rasa nggak bisa berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillahnya di Ampanan Selatan ini saya punya staf, punya perangkat yang bisa sejalan ini dalam melaksanakan program apapun, baik dari program inisiasi kita maupun program dari atas. Demikian juga perangkat yang di bawah, kita ada di Ampanan Selatan ini ada 4 lingkungan. Ada 4 lingkungan itu di mana dipimpin wilayahannya oleh masing-masing kepala lingkungan dan RT. Jadi untuk kegiatan kemasyarakatan, pemberdayaan di bawah, jadi melalui mereka, kerjasama dengan mereka. Artinya semua bisa bergerak, program apapun bisa bergerak dengan dukungan penuh oleh masyarakat. Itu sih. Wah, salah satunya Bu, program yang tercetus dari Ibu Erma nih untuk berdampak bagi masyarakat itu apa? Mungkin boleh apa diceritakan ya sekarang nih. mungkin ini karena pertama kita potensi kita ada di wilayah pesisir ya, ada di wilayah pesisir Ampanan Selatan yang memang jadinya secara dampak kebencanaan pasti ada ya. Jadi kita potensi bencana ada, potensi sampah juga dari kiriman dari ini juga ada. Artinya saya memaksimalkan potensi yang ada. Jadi bagaimana masyarakat pesisir ya, khususnya nelayan itu bisa ikut ambil alih dalam upaya penanganan bencana, ikut memelihara lingkungan, tetapi juga berdampak secara ekonomi bagi mereka. Saya ada buat program NACL, itu Nelayan Andalan Cinta Laut. Jadi nelayan andalan cinta laut. Ya. Wah, ini dari ya. namanya saya sudah semakin sebenarnya idiomnya dengan ini ya NaCl ya. Jadi orang mengakronimkan NaCl itu kayak garam ya, NaCl natrium klorida. Cuma kita mengakronimkan itu nelayan andalan cinta laut. Kalau andalan itu lebih ke jargon kita sih sebenarnya secara ininya andal dalam pelayanan, tetapi juga tersiratnya bagaimana supaya nelayan atau masyarakat pesisir itu bisa berdaya untuk lingkungan mereka, dari mereka dan oleh mereka. Jadi simpelnya mereka tuh turun ke laut, nggak hanya ambil ikan aja, nggak hanya tangkap ikan, tapi nanti di laut mereka bawa pulang tuh sampah plastik. gitu. Sampah plastik. Nah, sampah plastik itu nanti di darat ini dipilah nanti dari ibu-ibu sama istri-istrinya tuh ditimbang. Kami kerjasama juga dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram terkait edukasi pemilahan sampah. Nanti setelah dipilah, ditimbang tuh dimasukkan dalam buku tabungan sampah. Tabungan Ya, sampah. buku Yang tabungan nantinya sampah. buku tabungan ini
untuk mereka. Oh, Untuk mereka masing-masing, untuk mereka ini yang nelayan ya lah. berarti jadi ada dananya juga ya, ya, Ibu ya? ya, jadi secara ekonomi jadi bisa mengambil uang dari yang terbuang gitu. Jadi lingkungan bisa bersih untuk urusan plastik ini lah, sampah plastik, karena itu memang yang paling cepat nilai ekonomisnya plastik. Jadi mereka timbang, jadi secara ekonomi itu bisa mereka gunakan ketika misalnya pas cuaca buruk. Mereka nggak bisa ngelaut, daripada jual barang-barang, ada tabungan yang mereka harapkan lah ketika tidak bisa ngelaut. Itu sih harapannya, cuma memang ya pingin pengembangan terus. Ini lagi PR nih, mau mengembanginnya gimana lagi nih. Oke, berarti itu sudah berjalan, Ya, sudah tapi berjalan. pengen apa sih yang bisa Ya. biar lebih berkembang? Oke, Luar oke. biasa. Itu Nah, sih. selain program nelayan, ini saya juga mendengar-dengar ada program recycle, Ibu. Oke. Itu dari Ibu PKK-nya kah atau bagaimana? Ya, jadi kami di sini ada potensi juga, ada Geria Lombok. Geria Lombok itu ada lokus edukasi untuk pengolahan sampah kertas. Dan itu kami kembangkan, kami kolaborasikan. Alhamdulillah kami sudah bisa membentuk Posyantek, pos Yang pelayanan seperti teknologi sebelah yang situ di ya? sebelah, ada galerinya di ujung sana. Jadi lebih memberdayakan potensi yang ada. Jadi kami mengumpulkan orang-orang yang punya bakat di urusan pengolahan sampah, jadi bisa mendaur ulang dari plastik ke hal yang bernilai ekonomis, dari sampah kertas menjadi hal yang bernilai lebih tinggi, seperti itu. Kalau untuk organik kan mungkin tidak sudah umum lah, pupuk kompos. Jadi kalau untuk sampah organik kami buat ada tempah dedoro namanya. Mungkin seperti yang ini. Seperti yang ini, jadi kami tempah dedoro ya. Jadi untuk sampah-sampah organik yang gotong royong kami, jadi kami nggak langsung masukin di sini gitu. Ya harapannya memang nanti kita bisa panen untuk pupuknya sih, seperti itu. Jadi bisa bernilai juga secara ekonomis atau bisa dimanfaatkan juga untuk tanaman. Seperti itu. Luar biasa Itu sekali, sih. tidak hanya sampah yang susah untuk diolah ya Ibu, tapi juga sampah organik juga diolah. Luar biasa. Seperti itu. Nah, galerinya tadi ada monumen NaCl, ada apa lagi yang di sebelah sini, Bu? Ini kita sekretariat bersama sih. Ya, sekretariat bersama. Di situ ada sekretariat Koperasi Merah Putih. Ada sekretariat perpustakaan Laik Andalan Amperanan Selatan, literasi keluarga Amperanan Selatan. Selanjutnya juga ada sekretariat Posyantek, pos pelayanan teknologi, yang mana memang fokus kegiatannya itu kami mengangkat tema tersayang, yang terbuang bisa jadi uang. Jadi yang saya ceritain tadi tuh bisa terkait dengan pengolahan sampah kertas, pengolahan sampah plastik, itu juga ada kayu dan lain-lain. Jadi semacam mini galerinya lah kami pajang sekalian di dalam. Terus semakin Kebetulan tertarik kuncinya nih. di mana ini belum? Saya mengkulik lebih Insya Allah. dalam, tapi Siap, sebelum kita masuk ke area galeri nih pemirsa, tetap stay di inspirasi kita karena kita akan melihat bagaimana kegiatan Ibu di kantor kecamatan ya Ibu ya. Kantor camat Oke. Amperanan ya. Oke, tetap saksikan terus inspirasi kita. Kembali lagi di inspirasi kita dan saya masih bersama Ibu Erma. Gimana tadi Ibu kegiatannya di kantor camat? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Selesai ya langsung di sini. Luar biasa sekali, kita di tengah pesisir pantai, luar biasa cantik sekali dengan angin sepoi-sepoi ya Bu ya. Ini kan pastinya kita balik lagi nih ke pembahasan yang bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa di rumah. Sebagai seorang lurah itu pasti tantangan dan tanggung jawabnya besar ya Bu, tidak bisa dipungkiri. Ada nggak sih tantangan yang Ibu pernah hadapi? Pastinya ada. Dan bagaimana cara Ibu menghadapi tantangan itu? Ya, tantangannya yang pertama kita berhadapan dengan berbagai watak masyarakat. Jadi kita turun itu belum di awal itu kan pasti belum tentu semua bisa langsung menerima. Jadi saya justru ke masyarakat itu saya mulai belajar, tempat kita belajar untuk bekerja dari masyarakat gitu. Dan untuk melaksanakan segala macam program dan lain-lain itu perlu pendekatan ke masyarakat. Jadi harus sosialisasi ke masyarakat, harus mendengar keluh kesah mereka, karena semua program berangkat dari permasalahan. Permasalahan apa yang kita bisa laksanakan, apa yang kita bisa lakukan, ya itulah yang kita coba gagas, kembali kita sosialisasikan ke masyarakat. Itu sih. Termasuk tantangan lainnya ada nggak? Tantangan lain, termasuk berangkat dari permasalahan juga ya, kita daerah pesisir yang permasalahan klasiknya sih masalah sampah. Ya, sampah itu apa istilahnya seperti
permasalahan yang berkarat ya, yang memang tidak bisa selesai dengan sekali menasihati selesai urusan, tapi banyak faktor. Yang pertama, khusus nih kayak di Ampanahan Selatan ini memang kan selain daerah pesisir, kita juga ada 2 muara. Jadi permasalahan sampah tuh juga terus menggerogoti kami, dan itu tantangan terbesarnya adalah ketika kita mengajak masyarakat untuk ayo nih sama-sama kita menjaga kebersihan lingkungan dengan berbagai kendala tentunya, tetapi memang untuk mengajak dan merubah pola pikir masyarakat itu butuh proses, butuh waktu, dan nggak bisa simsalabim nih. Iya, betul, Kita ajak, ayo berubah, yang biasa buang sampah, ayo berubah, besok langsung berubah, nggak juga. Jadi butuh proses panjang, dan tapi di balik proses itu kan kita juga belajar, oh begini loh ternyata masyarakat ini bisa dengarnya, bisa bisa kita ajak tuh ketika kita berbicara dengan tipe yang seperti ini misalnya, ya berproses lah, saya rasa seperti itu. Ya, berarti di balik keterbatasan ya Ibu ya, Ibu tahu bagaimana cara menghadapi permasalahan yang memang Ibu sedang hadapi selama menjabat sebagai lurah, dan Belajar dari sana. iya, kalau kita ya, melihat dari tantangan secara luas memang mungkin lebih ke watak karakter Bu, dan diri sendiri kan pasti kadang ada gitu ya keraguan, bagaimana sih memegang jabatan tanggung jawab yang lumayan cukup besar untuk Ibu nih, dibalik seorang sosok ibu gitu, untuk ibu yang rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, untuk menghadapi keraguan dari diri Ibu sendiri itu ada nggak Bu? Kalau saya, karena kita perempuan dan emak-emak ya, emak-emak tuh memang identik dengan kata cerewet. Iya ya, jadilah apa adanya. Jadi saya ngomong sama warga, ngomong sama ini ya begini. Ayo jangan begini-begini, udah dengan gaya emak-emak saya. Maksudnya kan tipe kepemimpinan orang tidak bisa disamakan untuk berbagai macam watak. Karena ketika kita berhadapan dengan orang yang keras, nggak bisa kita lawan keras. Kalau masyarakat nelayan diidentikan tuh keras ya masyarakat, tapi menurut saya mereka bisa mendengar kita, mereka mau mendengar ketika kita menyampaikannya dengan baik juga. Saya rasa semua kembali kepada kita sih, ya, untuk mengajak kita juga harus berada di posisi mereka nih, itu sih kalau saya. Oke, kalau dari diri Ibu sendiri nih, kalau udah muncul, aduh bisa nggak ya? Nah, cara Ibu menghadapi karakter yang ada di dalam diri kita nih. Ya saya rasa manusiawi sih ya ketika kita berada di titik itu, apalagi pas titik-titik berat banget kan, waduh kayak ada titik kita kayak kok saya, kenapa saya, bagaimana nih ini, tapi ya udah saya Bismillah lah. Bismillah artinya yang pegang Allah tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan kita. Ya, saya juga memegang itu, nggak mungkin Allah punya pertimbangan lain menempatkan saya di posisi ini. Ya, selain saya butuh waktu juga untuk belajar, tapi insya Allah tempaan-tempaan itu bikin saya makin, oh ternyata begini, jadi saya harus begini, seperti itu sih. Dan proses belajar itu gimana tuh Bu? Ya, proses belajar, kalau kita bicara belajar, teori itu tidak 100% bisa langsung kita terapkan di masyarakat. Karena teori A belum tentu cocok dengan masyarakat, makanya kita tempat belajar yang sebenarnya itu di masyarakat. Ya, karena kepemimpinan itu menurut saya seni. Ya, seni kenapa bagaimana? Tuh? Iya, seni artinya ketika dia keras, kita masuk dengan yang lemah lembut. Begitu juga ketika mereka serasa bisa diajak dengan lemah lembut, cara mengajak kita kan juga beda. Ya seninya di sana lah, supaya seni berkendara lah. Berarti belajar langsung turun ke lapangan seperti apa, melihat kondisi seperti apa, dan dari situ Ibu belajar bagaimana harus menghadapinya seperti apa juga, luar biasa sekali. Ya walaupun walaupun kita turun pun belum tentu selesai masalah. Iya betul. Ya, kita turun bukan berarti pasti akan selesai, enggak juga. Maksud saya turun itu pun kita tahu kondisinya benar-benar, oh ternyata ini masalahnya, tidak hanya mendengar laporan dari balik meja. Ya, kalau dari balik meja saya rasa semua bisa, tetapi ketika kita turun melihat langsung itu lebih enak kita menyampaikan laporan ke selanjutnya nih. Misalnya kita tidak bisa menyelesaikan urusan ini, kita tinggal minta tolong, urusan sampah misalnya, minta tolong nanti dinas ini bantu kami gini-gini, ya seperti itulah. Jadi peran kami di Lurah selain sebagai salah kewilayahan juga memfasilitasi permasalahan kepada OPD terkait nih, misalnya dinas-dinas terkait yang tentunya dalam pengawasan Bapak Wali Kota Mataram. Tadi sempat dengar dari masyarakat setempat juga kalau ada masalah yang sedang dihadapi, seperti contohnya paling sering banjir ya Bu ya, kalau di daerah sini itu ibunya cepat tanggap langsung turun. Nah itu salah satu hal kenapa Ibu langsung memilih saya harus turun, bagaimanapun kondisinya, mau jam 3, jam 4 pagi ada banjir, Ibu langsung ke lapangan. Itu di sisi lain hal apa yang Ibu inginkan?
Ya, yang pertama memang mundur sedikit di Amparan Selatan ini dulu ada empat titik rawan bencana banjir. Di ujung utara sana dekat Muara, tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh berkurang. Ini di Layur ini sudah berkurang. Ya, titik PR kita masih di titik tengah ini, di Jalan Pengulu Agung itu sudah kami upayakan memang banyak hal, tapi memang butuh hal yang jauh lebih serius lagi sebenarnya penanganannya karena kita berhadapan dengan alam. Cuma memang kita tidak bisa menghentikan bencana, kita tidak bisa menghindar dari bencana, tetapi ketika bencana datang, minimal kita sudah antisipasi bagaimana pengurangan resiko bencana. Dan ketika masyarakat mengalami bencana itu, mungkin mereka hanya ingin ada orang yang bersama mereka. Walaupun tidak bisa berbuat banyak nih kita datang di sana, mungkin agak beda ya, agak beda. Ini ketika kita sama-sama ikut merasakan apa yang mereka rasakan, saya jadi lebih tenang dibandingkan saya hanya menerima laporan dari rumah. Saya nggak tenang tuh kalau di rumah, karena kita ada grup WhatsApp ya, ada grup kelurahan. Jadi semua hal itu dilaporkan langsung. Jadi kalau misalnya saya berhalangan, di kesempatan pertama saya minta tolong kasih terkait, minta tolong dipantau dulu atau lewat kepala lingkungan. Tapi ketenangan terbesar saya tuh ketika saya bisa langsung hadir itu sih. Itu. Walaupun tidak bisa ini ya, minimal bisa membantu koordinasikan apa yang harus kita lakukan. Betul. Selanjutnya itu sih. Luar biasa, berarti memang dari hati terdalam. Allah, mudah-mudahan tetap istiqomah ya untuk itu. Amin, amin. Tapi luar biasa sekali Ibu menjabat 4 tahun dengan progres yang sangat luar biasa untuk Kelurahan Ampenan Selatan Semoga ini ya. Biasanya semoga dibalik dirasakan, sosok perempuan ini Bu, yang sebagai inspirasi, motivasi itu ada sebuah nasihat-nasihat yang pernah diberikan. Mungkin dari Ibu Erma sendiri ada nggak nih nasihat yang diingat, lebih paling diingat gitu, yang menjadikan Ibu Erma menjadi sosok yang saat ini? Kalau nasihat ya pasti inilah ya, kalau orang tua dulu jangan tinggalkan sholat, ingat selalu sama Allah. Itu yang karena pertolongan yang sebenarnya itu dari Allah. Kita nggak bisa bergantung sama manusia nih ya. Sekuat-kuatnya kita minta tolong sama teman, sama sahabat, sama keluarga, ada batas ininya. Pun saya ketika di titik terendah nih, ketika penat, lelah, capek atau bingung mau bagaimana, ya kembalinya ke Allah aja. Yang tepat curhat selepas-lepasnya ya, itu sih yang pertama. Selegowo itu. Iya, mau curhat dengan berbagai inilah tersampaikan. Terus juga dan ini juga apa sih kalau orang dulu bilang kalau peribahasa tuh di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Saya mungkin lebih ke situ juga karena di mana kita harus ikutin harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang di bawah. Apalagi kalau di Lombok ini kan saya termasuk pendatang lah ya. Termasuk pendatang artinya kan dari luar daerah. Kalau dibilang keluarga, nggak banyak di sini, nggak banyak keluarga. Jadi saya justru jabatan ini membuat saya jadi banyak keluarga baru, punya banyak teman. Ya alhamdulillah sana sini tuh banyak yang kenal, banyak teman lah. Ya tak ambil sisi positifnya di situ. Nah, kalau saya, jadi ya hal sekecil apapun, hal baik sekecil apapun, insya Allah akan balik ke kita. Itu sih yang kayak. Ya mudah-mudahan tidak saya rasakan, bisa jadi saya rasakan sama anak saya lah, cucu saya besok ke depan. Berarti ke depannya nasihat yang Ibu pegang sampai saat ini yang menjadikan karakter Ibu sebagai sosok perempuan yang sangat inspiratif ini terus-menerus akan dilahirkan lagi ke generasi-generasi berikutnya. Amin. Dan istiqomah. Nah, kalau nasihat Ibu nih kepada pemirsa yang ada di rumah, terutama untuk perempuan-perempuan muda agar mereka tidak malu gitu untuk terus berkarya, berinovasi, karena kan Ibu kadang kita perempuan itu suka malu sendiri ya, aduh kayak rasanya punya ide tapi ya udahlah diem aja di diri sendiri. Itu mungkin boleh Ibu berikan nasihat-nasihatnya Ibu. Nasihat lebih ke sharing aja deh kayaknya ya. Boleh. Kalau bicara tentang perempuan tadi seperti di awal saya sampaikan ya, di tengah tinggi-tingginya misalnya jabatan publik, kita tetap harus ingat kita juga seorang perempuan yang secara takdir juga harus ingat sama keluarga. Itu yang pertama, tetapi itu bukan batasan untuk kita berhenti nih, stop untuk mengembangkan apa yang ada di diri kita. Untuk mengembangkan hal positif diri kita itu tidak harus semua kita tahu, tetapi satu hal identik yang kita punya, misalnya kita pintar masak, itu sudah jadi hal yang luar biasa ketika kita jalani dengan serius. Artinya setiap diri kita tuh punya potensi yang kita sendiri yang tahu apa yang kita bisa kembangkan. Itu sih kalau saya. Setiap orang punya potensi untuk mengembangkan dengan jalan mereka, dengan versi mereka masing-masing.
Oke, luar biasa nih, saya jadi termotivasi juga Ibu Erma. Setelah ini masih ada nih, saya pengen mengulik-ngulik lagi bagaimana cerita kisah dari Ibu Erma. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Inspirasi Kita. Kembali lagi di Inspirasi Kita. Wah, ini lokasinya enak banget, adem banget. Ini kita sedang berada di Degria, Lombok. Salah satu tempat masyarakat ya, Ibu ya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit dulu. Ini lebih kita website ya, lokus edukasi untuk masyarakat. Tidak hanya untuk masyarakat sekitar, tapi alhamdulillah sekarang sudah dari luar pun berkunjung ke sini. Jadi ini lebih ke misi lingkungan hidup sih, dari ownernya, dari Pak Tio, ini lebih ke misi lingkungan hidup. Bagaimana kita menjaga lingkungan dari mengurangi penebangan pohon. Di alternatif kertas itu kita nggak usah nebang pohon lagi, jadi bisa kita manfaatkan untuk hal yang bernilai ekonomis. Jadi mengedukasi masyarakat sekitar, juga mengembangkan ilmunya untuk sharing ilmu ke sekolah-sekolah PAUD yang ada di sekitarnya. Asik sekali ya. Nah, ini kan di awal tadi kita membahas seputar keberhasilan Ibu. Nah, menurut Ibu Erma nih, sebagai Ibu Lurah di sini, bagaimana sih cara Ibu agar keberhasilan itu tidak hanya ada di sosok Ibu Erma aja, tapi juga tersampaikan ke ibu-ibu PKK, anak-anak muda yang ada di Kelurahan Ampenan Selatan ini? Ya, jadi bicara keberhasilan memang itu sangat apa istilahnya, standar keberhasilan itu beda-beda ya. Tapi kalau prestasi-prestasi itu mungkin seperti yang sampaikan tuh bonusnya lah dari apa yang sudah kita laksanakan. Kalau menjaga supaya berlangsung, pertama ya penguatan apa yang ada nih, apa yang ada dalam artian bicara saya sebagai lurah tentunya tidak lepas dari peran lembaga kemasyarakatan yang ada, mau itu RT, kepala lingkungan, demikian juga PKK atau kader PKK-nya, selanjutnya dari Karang Taruna, segala inilah lapisan keperangkatan itu yang kita maksimalkan, artinya memberikan porsi kepada mereka sesuai dengan tupoksi masing-masing, sesuai dengan peran yang bisa mereka lakukan. Jadi saya hanya bisa mengarahkan, membina, terus memberi motivasi, ayo nih kita bisa, kamu bisa, dan saya hanya bisa membantu support sebisa saya. Dengan arahan begitu, masyarakat otomatis akan bergerak Ibu ya, termotivasi juga. Wah, luar biasa sekali proses Ibu Erma. Ya. Nah, kalau dari segi kelurahan sendiri, nih penghargaan apa aja sih yang pernah dicapai? Penghargaan. Saya masuk sini tahun 2022. Awal itu masuk sebulan tuh langsung ikut lomba tuh, ingatnya dulu. Masuk langsung ditodong, mau ikut lomba nggak? Ayolah, artinya saya orangnya coba aja dulu, bismillah. Artinya ketika kita sudah coba baru tahu nih apa kurang-kurang. Poinnya bukan tentang dapat juara apa enggak nih, tapi kita tahu dengan lomba itu bagian motivasi untuk kita bebenah. Ya, kalau nggak lomba nggak akan mulai nih memperbaiki kan, itu nyoba-nyoba, alhamdulillah dapat juara 3 waktu itu untuk lomba UP2K, lebih ke keterampilan ibu, keterampilan keluarga untuk peningkatan ekonomi keluarga melalui PKK seperti itu. Itu saya angkat apa istilahnya untuk pemberdayaan kelompok-kelompok ekonomi yang ada di masyarakat. Jadi bagaimana peran kelurahan untuk memetakan kelompok tersebut, bagaimana bentuk pembinaannya, bagaimana memfasilitasi mereka berkembang sampai nanti dari hulu sampai dengan mereka bisa memasarkan hasil, lebih kepada itu. Jadi lebih kepada bagaimana peran ibu atau ibu rumah tangga itu bisa membantu perekonomian keluarga. Jadi tidak hanya sebagai ini, tapi sambil mereka jaga anak bisa memperbuat apalah, buka warung kah apa seperti itu, buat jajan kah. Wah, ini udah menjadi sosok inspiratif untuk kelurahan Ibu Erma ini ya. Penghargaan lainnya mungkin ada Ibu? Ya, itu tahun 2022 lomba posyandu juga, juara 3, demikian juga juara tahun 2023 itu juara 1 lomba Taruna tingkat Kota Mataram, juara 2 lomba posyandu tingkat Kota Mataram. Selanjutnya juga dapat penghargaan dari kementerian, dari Bapak Wali Kota Mataram. Alhamdulillah
Kota Mataram saat itu mendapat apresiasi dalam gerakan Bulan Cinta Laut ya, di mana lokusnya nih di tempat kita syuting tadi yang itu titiknya kemarin monumen yang di kantor sebenarnya di sana tuh. Ya, itu lebih pada apresiasi kepada nelayan. Jadi kita ada program inovasi NaCl tadi. NaCl ya, alhamdulillah di 2023 dapat apresiasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan itu untuk 3 nominasi dari pemerintah, yang untuk penggerak untuk pengelolaan sampah laut, ada untuk nelayannya, kategori nelayan dan kategori penyuluh perikanannya. Alhamdulillah di 2023. Selanjutnya juga lomba Posyantek di 2024. Lomba inovasi kesiapsiagaan bencana tahun 2023. 2025 kemarin kami juara 1 tingkat provinsi, juara 2 provinsi untuk Posyantek dan juara 1 untuk lomba Desa Pangan Aman. Insya Allah tahun ini on proses nih persiapan untuk tingkat nasionalnya. Berarti udah banyak ya penghargaan-penghargaan yang didapatkan, dan pastinya jabatan Ibu ini akan selesai gitu Ibu ya. Entah Ibu mau melanjutkan ke yang lebih tinggi atau mau bertahan dulu untuk semakin berproses, semakin berkembang. Tapi harapan Ibu nih, ada nggak sih jejak atau ya semacam warisan lah yang Ibu ingin tinggalkan di Kelurahan Ampenan Selatan ini sebagai cikal bakal masyarakat untuk lebih berkembang ke depannya? Ya, tentunya sampaikan tadi kalau jabatan lurah itu sangat tergantung dengan bagaimanapun kebijakan pimpinan. Artinya kami ditempatkan di mana saja, siap tidak siap harus siap. Jadi konsekuensi dari jabatan ini artinya saya dimanapun siapkan siap melakukan yang terbaik. Pun dengan siapapun nanti yang akan menggantikan jabatan lurah ini tentunya dia pasti akan punya kebijakan sendiri. Tetapi harapannya tentunya bisa melanjutkan hal-hal positif yang sekiranya bisa dinilai bermanfaat bagi masyarakat. Saya yakin siapapun pemimpinnya akan memilih untuk terus melanjutkan, ataupun mungkin mereka nanti yang menggantikan bisa punya program yang jauh lebih baik. Saya yakin ada program lain yang bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah. Ya nggak lebih sih, nggak muluk sih kalau harapan lebih ke konsistensi, lebih ke kesinambungan keberhasilan yang sudah ada, syukur-syukur bisa lebih baik nantinya. Betul, dengan adanya monumen NaCl aja itu udah luar biasa Bu. Jadi motivasi dan semangat ini sih sebenarnya. Bisa menjadi inovasi-inovasi berikutnya ya Bu ya. Nah ini kalau kita bahas sebagai sosok perempuan nih Bu, kira-kira apa sih yang paling penting untuk bekal sebagai perempuan itu bisa terus berkarya, berinovasi menjadi sosok yang seperti Ibu Erma ini, apa sih yang paling penting? Yang paling penting ya pertama saya harus permaklumkan ke keluarga nih. Pertama saya ibu rumah tangga juga punya anak kecil yang dia juga siap tidak siap mau tidak mau juga harus paham. Ada hal-hal tentu, ada saat-saat tertentu yang ibunya itu bukan hanya ibunya dia nih, tapi ya harus siap juga ibunya malam-malam dipanggil untuk urusan masyarakat yang harus siap ditinggal. Jadi itu yang pelan-pelan mungkin mereka merekam sendiri nih. Kalau saya sudah siap-siap malam pakai jaket, pakai apa? Mama mau ke wilayah ya? Sudah nanya tuh. Oh iya nak sebentar. Jadi lebih ke pendekatan itu sih. Masuk ke keluarga juga ke ibu, ke orang tua. Jadi dukungan keluarga itu penting sih. Saya itu yang paling terkait penting. Ilmu untuk perempuan kaum muda, apa itu Bu yang paling penting yang harus disiapkan? Muda saya rasa mereka punya potensi sendiri sih sebenarnya. Justru Gen Z ini malah punya gebrakan yang harusnya mereka bisa lebih ya dengan kemampuan mereka untuk melek teknologi terhadap HP, telekomunikasi dan lain-lain, itu mereka bisa lebih bisa mengembangkan diri. Seperti yang sampaikan tadi, setiap orang punya potensi di bidang masing-masing, setiap orang punya bakat sesuai dengan mereka punya. Jadinya sekarang berhasil tidaknya ya tergantung kepada mereka mau menggali itukah atau mau stuck di situ-situ aja di sana sih. Wah, memang kalau kita membahas yang program Ibu terkait NaCl ini sangat tertarik banget untuk kita lebih bahas, lebih kulik lagi. Nah, kalau dari awalnya nih Bu, kenapa bisa tercetus program NaCl itu? Awalnya ya inilah kalau kita sering turun lapangan ya, lihat ini kok sampah nggak habis-habis, terus sering curhat, nelayan sering curhat pas cuaca buruk, kita nggak bisa ini Bu, kita nggak bisa ngelaut. Jadi kami sering jual barang-barang yang ada di rumah nih untuk bertahan hidup tiap hari. Artinya itu berpikir
apa yang bisa menghasilkan secara ekonomi, bisa langsung menghasilkan, bisa membantu mereka lah minimal. Saya lihat potensi sampah di wilayah kami juga luar biasa, artinya kita coba sharing, coba kita manfaatkan aja lah sebenarnya potensi nelayan ini. Artinya tidak hanya tentang ikan, tidak hanya tentang tangkapan di laut, tetapi bagaimana juga mereka bisa memanfaatkan apa yang terbuang nih, karena plastik kan termasuk sampah yang bisa bernilai ekonomis langsung, bisa dinominalkan lah. Itu yang coba kita ini akhirnya mundur ke cerita NaCl tadi, kami coba gandeng Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, artinya mengedukasi mereka. Harapannya mereka nanti ke laut itu juga bentuk tidak hanya cari ikan di laut, balik-balik sudah bawa sampah juga nih. Artinya dari segi ekonomi terpenuhi, segi upaya penanganan lingkungan hidup juga mereka ikut berpartisipasi gitu. Karena urusan lingkungan itu kan bukan hanya tugas pemerintah ya, tidak selesai lah di pemerintah. Kalau masyarakatnya cuek ya PR besar juga. Betul. Jadi perlu sinergi semua, tidak hanya mereka menunggu saja ya, apalagi untuk urusan ketahanan pangan, ketahanan bencana itu juga tidak selesai hanya dengan pemerintah saja, tetapi ketika inisiasi itu muncul dari bawah, saya rasa itu akan jauh lebih kuat lah, lebih tangguh. Dan untuk respon pertama masyarakat ketika program NaCl ini disosialisasikan, apakah langsung pada menerima atau ya namanya ya Bu ya? Ya, mungkin namanya program itu pasti ada pro dan kontra, tetapi bismillah, artinya by proses itu orang akan menilai sendiri. Ya siapa yang mau, ayo. Siapa yang mau, ayo. Yang nggak mau ya sudah, cukup berkomen. Artinya ketika melihat, loh itu mereka ngumpulin sampah, mereka timbang kok dapat uang, bisa buat tabungan. Kan iseng-iseng berhadiah nih, iseng-iseng mungut yang dari yang terbuang bisa jadi uang. Ya udah saling ikut kan, saling ikut, saling ajak, saling cerita. Jadi kami hanya memfasilitasi dengan dinas terkait, dengan sektor terkait ya berjalan ya. Kendalanya memang kita butuh lebih banyak CSR lagi lah untuk mensupport kegiatan. Mudah-mudahan kedepannya bisa jauh lebih banyak lagi nih untuk support kegiatannya. Amin. Ya memang untuk menghadapi kondisi di lapangan memang program ini dan ide ini kan kalau kita bahas sangat baik ya untuk kedepannya, baik dari segi ekonomi dan juga lingkungan. Cuma memang ya benar kata Ibu Erma tadi ya, terkait pro kontra itu akan tetap ada ya Ibu. Dan sekarang alhamdulillahnya hampir seluruh masyarakat mengikuti program ini. Mungkin dibilang hampir semua itu tidak ya, karena kan punya pertimbangan masing-masing. Ada yang memang ngumpulin sampah, udah dia kasih aja, dia sedekah sampah atau apa. Ada yang memang untuk saya lah, untuk tabungan saya, tapi itu nanti saya pakai pas misalnya nggak ngelaut nih, misalnya seperti itu sih lebih. Ya namanya program pun itu lebih ke sifatnya tawaran, artinya betul. Bisa diikuti, bisa tidak, dan semua kembali ke pilihan. Iya, itu semakin dikulik, saya semakin penasaran lagi nih menggali cerita-cerita Ibu Erma sebagai seorang lurah. Tapi setelah yang satu ini tetap di Inspirasi Kita. Wah, ini kita masuk ke koperasi apa nih Bu? Ini lebih sepasnya sih sekretariat bersama. Jadi semua sekretariat, ini sekretariat Posyantek, sekretariat Karang Taruna, sekretariat untuk koperasi Kelurahan Merah Putih, dan juga ada pojok baca literasi keluarga andalan Mapenan Selatan. Jadi memanfaatkan yang ada ceritanya. Betul. Ya. Nah, ini setelah kita kulik ini ternyata jadwal Ibu lumayan cukup padat ya. Dan kadang kan kita sebagai perempuan itu suka jenuh, capek gitu Bu. Nah, Ibu Erma sendiri ini bagaimana caranya untuk mengatasi agar tidak burn out Bu? Untuk menyalakan api semangat itu gimana? Kompor ya. Ya, manusiawi sih sebenarnya kalau urusan capek seperti ibu-ibu lainnya, ketika penat, ketika ini butuh me time, butuh waktu buat sekedar baring-baring, itu sekedar menghabiskan waktu dengan keluarga. Kalau saya bisa me time, bisa we time dengan anak-anak itu sudah kepuasan tersendiri sih. Manfaatin waktu di sela-sela
kesibukan. Berarti- Penting ceritanya ya. Betul, betul. Enggak juga, berarti untuk menghilangkan rasa capek itu lari ke anak-anak lari ke ya. anak-anak. Nah ini bahas tentang keluarga yang ada di rumah nih Bu. Bagaimana Ibu Erma itu untuk membatasi antara ya berkontribusi bersama warga di rumah dan balik lagi. Ibu kan juga harus perlu me time ya. Gimana tuh? Saya sebisa mungkin ketika sudah di rumah, ketika tidak ada permasalahan di masyarakat, selama tidak ada permasalahan di masyarakat, ya udah waktu buat anak-anak nih. Misalnya anak-anak pingin ditemani buat nonton kah, buat apa, sekedar muter-muter keliling ini tuh itu udah senang sekali. Ya. Jadi saya maksimalkan di sana sih. Asal tidak ada kegiatan yang mendesak, sekiranya ada hal yang bisa diwakilin ya mungkin saya bisa distribusi, bisa alokasikan ke staf yang lain. Iya, berarti kalau udah di rumah itu sudah tidak membahas lagi seputaran kantor. Sebisa mungkin sih ya. Fokus ke anak ya. Sebisa mungkin. Tapi kalau di telepon tiba-tiba banjir tetap datang ya, Bu? Ya, nasional. Mau tidak mau ya, karena memang istilahnya sudah menjadi tanggung jawab saya juga untuk wilayah. Sudah bukan jadi emak lagi nih. Kalau ketika urusan itu ya sudah milik Ampanan Selatan. Iya. Ibu untuk seluruh Ampanan Selatan. Iya. Betul. Nah, terkait semangat nih Bu, ada nggak sih aktivitas sederhana yang biasa Ibu lakukan untuk menghilangkan rasa penat selain untuk ketika bermain sama anak-anak? Ya, bermain dengan anak-anak itu juga memang ini sih, memang apa istilahnya, jadi obat buat kepenatan itu sendiri sih sebenarnya ya. Jadi ketika kita bisa meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan seperti yang saya sampaikan tadi, itu sudah jadi me time, sudah jadi waktu untuk refreshing diri. Itu sih kalau. Selain itu aktivitas sederhana lain Ibu? Kalau ini apa ya, paling ini kalau pas ada libur yang lumayan waktunya 2 hari 3 hari, bawa anak-anak jalan kemana itu sih biasanya. Ya minimal di tengah kesibukan ini, walaupun ibunya punya jadwal yang terbatas dengan mereka, ketika bisa nanti dia punya cerita nih, dulu saya diajak ke sini sama ibu saya, dulu saya pernah diajak ke sini sih. Itulah ya, simpel itu aja sih kalau. Itu menjadi healing terbaik antara ibu dan juga keluarga ya. Cuma kadang anak-anak suka mempertanyakan, kok ibu di kantor terus, kok malam-malam pergi gitu. Ya pasti mereka sering menanyakan, karena bagaimanapun mungkin ngelihat teman-teman yang lain diantar jemput seringan sama ibunya. Kalau saya memang saya haruskan pagi itu saya yang antar. Pagi saya yang antar, tapi kalau siang misalnya pas nggak ada kegiatan nanti minta tolong neneknya. Tapi pas harus ada waktu khusus, saya memang harus nemenin dia nih, nggak bisa berwakil itu. Jadi dia juga ada cerita, ibu saya ada buat saya itu sih. Iya. Wah, keren banget. Selain menjadi sosok pemimpin di kelurahan, ibu juga dengan sangat baik menjadi sosok ibu rumah tangga. Jadi emak-emak ya, kembali sebagai emak-emak lagi. Emak-emak yang memang ya kalau dibilang ada yang perlu dicerewetkan ya udah cerewet aja. Kembali ke alam ya, cerewetnya keluar. Betul. Dan kalau dilihat zaman sekarang itu ibu wanita-wanita juga pengen banyak yang tetap berkarir sembari menjadi sosok ibu rumah tangga. Nah, dari Ibu Erma sendiri nih, ada nggak quotes gitu, quotes of the day untuk perempuan-perempuan muda yang ingin tetap berkarir tapi tidak melupakan anak di rumah? Jadi berkaryalah, bukalah diri seluas-luasnya, karena setiap kita tuh punya potensi masing-masing dan kita bisa mengembangkan potensi itu dengan segala keterbatasan kita. Ya, kembali ke mau apa tidaknya sih, saya kembali ke pilihan masing-masing. Kita juga bisa berkontribusi, kita ke depan mau jadi apa ya udah semua tergantung kita. Ya nanti faktor lain-lain tuh, faktor X-nya penentunya ya lingkungan dan lain-lain, cuma sebisa mungkin kita yang menentukan kita akan jadi apa. Itu aja sih. Ini kalau saya simpulkan ini ya, siapa diri kita yang memilih, kita yang menjalani, dan kita yang mengembangkan. Iya, karena kalau mau ikut perspektif orang, kalau mau lihat kacamata orang, itu kan setiap orang punya penilaian masing-masing. Satu orang tidak bisa dianggap 100% baik oleh orang lain. Jadi kita ya udah maksimalkan apa adanya kita, selama itu positif. Saya rasa tidak akan merusak kita juga lah. Jadilah diri sendiri aja sih. Be yourself ya, berarti untuk perempuan-perempuan pemirsa yang menonton ini memang harus menjadi diri sendiri, itu penting ya Ibu ya. Tapi saya masih penasaran nih, selain bertemu dengan anak-anak, kalau saya nih Bu Erma kalau udah mulai capek, lelah, itu biasa ngopi. Itu aktivitas sederhana banget. Kalau Ibu? Saya ngeteh. Oh ngeteh. Saya lebih ngeteh ya. Saya bukan penikmat kopi sejati ya. Jadi kalau tadi tak cerita, kalau orang penikmat kopi sejati minum kopinya kan pelan-pelan. Oh, kalau saya kayak orang haus ya langsung habis. Jadi
lebih inilah. Tapi kalau ketika turun ke masyarakat, diajak ngopi sama bapak, saya ngopi. Ya, karena mungkin kalau Indonesia ngopi itu cara mengakrabkan, menyatukan gitu. Enaknya diskusi, enaknya apa-apa ketika ngopi time ke masyarakat itu ya udah saya masuknya ke sana. Tapi untuk ibu sendiri ketika quality time untuk me time recharge energi itu dengan ngeteh di rumah ngeteh aja. di balik segala Jepang, kesibukan, ngeteh itu menjadi jalan untuk keluar rasa penatnya ya. Wah, luar biasa sekali pemirsa, setelah kita mengulik lebih dalam banyak sekali inspiratif dan juga motivasi-motivasi yang bisa kita dapatkan dari Ibu Erwa. Terima kasih banyak sudah diberikan insight-insight baru, dan memang ternyata benar ya, sosok pemimpin itu tidak hanya untuk menyuruh-nyuruh saja, tapi juga tentang kepedulian dan juga empati. Luar biasa sekali informasi-informasi yang sangat informatif Ibu, dan juga bisa menjadi motivasi, inspirasi untuk pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa untuk saksikan terus program inspirasi kita hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Saya Firda Rizky pamit undur diri, teruslah berinovasi dan teruslah berkarya.